Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Bentuk bully seperti apa yang perlu ditangani secara serius oleh guru di lembaga pendidikan, di sekolah, ataupun di pesantren? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi bully, sebagaimana telah kita sebutkan sering di konsep pendidikan kita bahwa kehidupan dunia tidak akan lepas dari pembulian. Karena kehidupan dunia bagaikan hutan belantara, di mana siapa yang masuk ke dalamnya, entah dia menjadi predator atau dia menjadi buruan. Sehingga bully tidak bisa dilepaskan. Terus bagaimana bully yang ada? Maka kita itu harus melihat bully ini termasuk yang ringan atau yang parah. Nah, bully apa yang harus segera diselesaikan? Jangan dibiarkan jika sudah menyangkut masalah kezaliman. Kezaliman ini apa? Kezaliman itu menyangkut 3 perkara. Yang pertama, kalau sudah merusak fisik. Yang kedua, kalau sudah merusak harta. Yang ketiga, kalau sudah merusak kehormatan. Jadi kalau sudah 3 ini, pembulian sudah masuk ke ranah 3 ini, maka harus segera diselesaikan. Kenapa? Karena tidak mungkin, tidak boleh saling menzalimi. Termasuk anak kita, nggak boleh menzalimi orang lain. Walaupun mereka masih kanak-kanak, tidak berdosa, iya. Tetapi berkaitan dengan kezaliman, ya perlu diingat ya, berkaitan dengan kezaliman, merusak jiwa, merusak harta, merusak kehormatan, ini masuknya nanti dalam ahkam wata'iyah. Jadi hukum itu ada 2. Kalau dibahas dalam fikih itu ada 2. Yang pertama namanya ahkam taklifiyah. Ini berkaitan masalah haram, wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh. Itu namanya ahkam taklifiyah. Yang kedua namanya ahkam wata'iyah. Seperti syarat, kemudian sebab, kemudian butlan, kemudian sihat, dan yang lainnya. Sehingga ketika ada anak kita yang merusak barangnya orang lain, anak kita walaupun belum balik, anak itu nggak berdosa. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan rufiyal aqlam an salasin, pena catatan amal diangkat dari 3 orang. Di antaranya al-ghulam anil ghulam hatta yahtarim, anak kecil sebelum dia balik. Sehingga dia nggak berdosa, nggak akan dicatat oleh malaikat sebagai perbuatan dosa, karena itu bukan kezaliman. Kecuali kalau yang berbuat itu sudah dewasa. Tetapi ya, ini termasuk pengrusakan. Sehingga ada namanya ahkam wata'iyah. Lah, ahkam wata'iyah berarti harus ganti. Harus ganti. Sehingga orang tuanya harus panggil, kemudian setelah itu kita dudukkan, kemudian harus diganti rugi. Nah, ketika ini sudah menyangkut masalah hak orang lain, maka pembulian ini harus selesaikan. Misalkan gini, anak kita mukul, jedier, sakit anak itu. Sampai keluar darah. Anak ini berdosa nggak? Nggak berdosa, karena masih kecil. Tapi apakah dibiarkan? Guru membiarkan, orang tua membiarkan? Tidak boleh. Bagaimana caranya? Harus didudukkan, harus selesaikan. Maka cara bagaimana? Entah yang dipukul itu memberikan maaf, atau yang dipukul memukul. Silakan, balas pukulan dengan pukulan. Sehingga harus selesaikan. Tidak boleh terjadi kezaliman seperti itu. Jadi kaidahnya nanti seperti itu. Jadi pembulian apa yang harus kita selesaikan sama orang tua, pendidik, ketika sudah menyangkut masalah haknya orang, baik berupa jiwa, atau harta, atau kehormatan. Wallahu a'lam.